Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari Akbar Sanjani dari Malang. Pertanyaan saya, bagaimana cara dakwah yang mudah diterima di masyarakat? Terima kasih. Bagaimana cara Dakwah yang mudah diterima di masyarakat. dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat? Kalau menurut saya begini, kita harus belajar bahasa Indonesia yang benar, itu satu. Ya, gimana cara belajar bahasa Indonesia yang benar? Yaitu banyak baca bahasa Indonesia. Di samping kita belajar ilmu agama, tapi jangan lupa juga baca. Termasuk juga baca koran itu ya. Tapi kalau baca koran itu ya yang baik lah. Bukan cuma bola saja gitu ya. Dan lagi kadang-kadang orang baca koran yang dilihat pemerkosaan. La haula wala quwata illa billah. Jangan lah ya. Tapi yang mau bisnis, mau apa semua. Saya ini orang yang suka baca. Bahkan termasuk saya senang mempelajari promo-promo harga-harga walaupun saya tidak beli. Sehingga saya tidak ketinggalan zaman. Ya, oh baju yang ini harganya sekian, oh ini, oh kacamata, saya banyak tahu. Karena suka baca, itu. Bahkan saya sendiri, itu di masa kecil saya, SMP itu saya suka baca buku-buku tentang apa ya, masalah bayi, masalah apa yang berurusan dengan ibu itu ya. Nah itu dulu ada nama majalah Bunda atau Ibunda, itu saya baca itu. Padahal itu langganannya ibu saya, tapi ikut baca saya, nengok-nengok itu ya. Sehingga saya tahu banyak tentang hal-hal berkaitan dengan bayi, begitu. Saya masih kecil. Terus sampai sekarang pun begitu. Kalau sekarang sudah tidak beli lagi karena sudah ada handphone, maka saya suka baca berita-berita. Maka insya Allah saya tidak banyak ketinggalan berita itu. Saya alhamdulillah orang yang senang mendengarkan berita-berita yang baru. Nah, seperti tadi ini hari ini di sepanjang jalan antara tol Malang sampai Surabaya, mungkin sekitar Pandaan, Lawang itu ada longsor itu. Nah itu saya tahu itu, karena selalu update itu. Oh ya, demikian dan seterusnya. Jangankan gitu, saking sukanya saya baca itu ya. Bahkan kadang itu saya baca berita itu. Itu loh, lomba lagu X Factor ya. Itu ada yang namanya Danar itu ya, bagus suaranya katanya itu. Loh, kok tahu? Iya, saya suka baca. Semuanya saya baca. Selagi saya nganggur saya baca. Pokoknya hal-hal yang bukan negatif saya baca. Gitu, untuk menambah wawasan saya. Kenapa? Nah, kita akan tahu ya. Ada syair mengatakan araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rifi syarra minasyarri waqa'a fihi, kan begitu. Aku tahu, aku belajar tentang kejahatan itu bukan aku akan melakukan kejahatan. Tapi aku mencegah agar jangan sampai diriku itu terjerumus kepada kejahatan tersebut. Ya, begitu intinya. Seperti kita nggak ngerti daun ganja. Bahaya kita nggak ngerti daun ganja itu. Kita harus belajar daun ganja itu modelnya gimana. Minimal gambarnya. Soalnya suatu saat kalau kita ketemu orang nggak dikenal, tiba-tiba ngasih daun, ya, dikira lalapan. Begitu akan kita makan, tangkap polisi kita. Tapi kalau, oh kayak gini nih, kayaknya ini daun ganja. Enggak, saya nggak mau, saya takut. Nah, karena tahu. Tapi yang nggak tahu tadi, dikira apa? Lalapan. Kemangi. Ya, dikira kemangi. Akhirnya belum dimakan, dicokok polisi. Rugi kan? Begitu dan seterusnya. Ya, saya mempelajari seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang ini bukan urusan saya, ini bukan urusan saya sebagai ustadz, sebagai sebagai dai, tapi saya mempelajarinya. Termasuk juga misalnya ini penyakit-penyakit. Saya ini hobi baca. Penyakit apa sih saya baca. Padahal nggak paham kata tetap saya baca. Nah, itu ternyata mempengaruhi dari cara saya berpikir. Ya. Gimana caranya orang menyampaikan bisa menarik gitu. Saya alhamdulillah tahadutsan bin ni'mah. Ya. Saya ini kalau ketemu dokter, insya Allah saya bicara tentang kedokteran saya bisa. Saya ketemu pembisnis, insya Allah saya bisa bicara tentang bisnis. Saya ketemu bangunan, insya Allah tidak ketinggalan masalah ini slope berapa gitu ya. Insya Allah saya tidak ketinggalan. Ya, saya ketemu orang-orang agamis belajar seperti Ustadz Faris ini. Mau bicara tentang luar negeri. Sehari semalam saya ladeni. Ya,
mau bicara apa gitu. Kenapa? Karena suka baca. Lah kalau orang suka baca, di mana saja diterima. Begitu. Ya, mau pergerakan Islam. Saya insya Allah mengikuti pergerakan Islam sampai sekarang itu mengikuti. Tentang masalah musuh-musuh Islam. Wah, antek-antek orang Barat. Itu saya tahu juga. Sekarang ini Ukraina dengan Rusia. Insya Allah saya tidak buta-buta amat. Apa itu maksudnya? Peta di sana umat Islam bagaimana? Kalau saya mengatakan di sana itu ada 2 kelompok sektarian. Ya. Nah, ini kelompok agama. Ya. Gampangannya itu ada yang Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang Wahabi, itu satu. Di dalam situ. Walaupun memang sulit untuk menyikapi Ukraina dan Rusia ini. Yang satu ini komunis, yang satu pro barat. Yang satu kafir, yang satu juga kafir. Tapi di situ ada 2 kelompok Islam. Yang satu pro dengan ya Wahabi lah. Yang satu adalah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Lah ini nggak bisa bertemu ini. Itu saya paham. Waktu Rohingya ini terjadi pembantaian, saya peduli. Bahkan saya mengumpulkan dana, saya kirimkan, saya bawa ke Malaysia. Itu berarti apa? Saya suka baca begitu. Sehingga di mana saja ketemu ya bisa dakwanya itu lebih diterima karena mempunyai wawasan yang luas. Itu menurut saya begitu ya. Jadi gimana cara dakwah yang banyak diterima oleh masyarakat adalah carilah pengalaman, kedua carilah bacaan yang banyak, ya jangan dibatas-batasi yang bagaimana saya harus bacaan agama saja, nggak harus begitu, tapi jangan sampai bacaan-bacaan yang negatif, ya. Kalau yang negatif, naudzubillah min dzalik, orang bisa sesat, itu ya karena negatif. Tapi cari yang positif, positif itu tidak hanya dalam kapasitas agama saja, positif kesehatan positif, gitu ya, macam-macam. Kita bicara. Misalnya gini, ya apa caranya jeruk ini bisa jadi keripik jeruk. Kita cari. Kan mungkin saja. Kalau sekarang ada keripik nangka, gimana keripik jeruk? Kita bisa cari. Kalau ada kita baca, caranya begitu ternyata. Itulah maksud saya, tidak harus urusan keagamaan saja. Tapi belajar agama ini sangat penting dan jangan ketinggalan. Bukan begini nanti, akhirnya nggak mau belajar agama, baca-baca saja, akhirnya awam. Kita tidak mau jadi orang awam. Kita ngerti agama yang mantap, tapi juga dunia dunia seperti itu, kemanusiaannya juga mantap. Insya Allah dua-duanya ini bisa diterima. Begitu. Luar biasa, tips yang sangat bagus sekali.